Oke ya, sekarang saya akan coba test ride Kawasaki Ninja 250R tahun 2009. Bagaimana performa mesin, kemudian suspensi dan rasa berkendaranya. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, ini lampunya menyala semua ya, indikator oli dan juga indikator suhu. Kalau kita nyalakan, dia akan mati. Tuh, idle-nya nggak terlalu tinggi ya, lebih rendah. Untuk suaranya seperti ini. Suaranya lebih gahar atau lebih ngebas daripada Ninja 250 Fi. Dan ini karena faktor pakai ini ya, open filter dari KNN. Koplingnya ini pas, nggak terlalu berat juga nggak terlalu ringan. Ini jalannya agak menurun, jadi belum bisa mencoba akselerasinya. Jadi kita mencoba engine brake-nya aja lah. Kalau pakai santai begini sih mesinnya nggak terlalu gugup dan nggak mengintimidasi ya untuk lari kencang. Untuk akselerasinya ini halus, tapi menurut saya ya, putaran mesinnya itu naiknya cukup lama. Ini kurang tahu sih, apa memang karakter mesinnya seperti ini atau emang karena motor ini jarang dipakai, jadi performa mesinnya itu nggak terlalu cepat. Dan bicara rem, yang depan pakem, enak sih rasanya, itu empuk. Kalau yang belakang ya karena pakai 2 piston ya, jadi lebih pakem daripada motor yang pakai 1 piston. Tadi ada KTM Adventure 390. Dulu pernah review sih, tapi cuma singkat. Untuk engine brake-nya nggak terlalu mengerem ya, karena silindernya ada 2 ya, jadi pengereman mesinnya itu halus, nyaman sih. Dan posisi ridingnya juga ini santai untuk sebuah motor sport fairing, karena stangnya pakai Apriok dan posisi kakinya juga nggak terlalu menekuk. Nekuknya itu pas gitu loh, nyaman. Apalagi di footstepnya ini ada karetnya, jadi getarannya itu lebih minim, hampir nggak terasa sih. Ini emang motor di zamannya ini, motor idaman banget sih. Motor Ninja, motor pembuka kelas di 250 cc 2 silinder. Makanya nggak heran kalau orang-orang itu menganggap motor sport fairing apapun ya Ninja. Meskipun itu CBR, R15 ataupun R25, ya nganggapnya Ninja. Karena nama Ninja sudah melekat erat di orang awam. Tapi kalau ngerti motor ya jelas lah, masa nggak tahu. Ya sayang banget sih, suara klaksonnya kurang oke.
idle-nya cukup rendah sih, jadi kesannya kayak motor mau mati mesinnya. Oke deh, saya akan putar balik karena di sana udah cukup padat. Jadi mending saya riding ke atas lagi. Bawah udah macet sih, jadi kita harus naik lagi daripada macet-macetan. Tuh di situ aja macet. Kalau ini sih macetnya karena ada kios bunga yang memang terkenal rame sih. Ini masih pandemi loh padahal. Nanti kalau udah nggak pandemi, kalau udah normal seperti biasa, ini akan lebih macet lagi. Belum lagi membludaknya Nanak San Mori juga pasti akan lebih ramai lagi di sini. Tuh koplingnya ini bisa dikatakan kalau bahasa Jawanya itu antep, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jadi ada tengah-tengah gitu loh. Dibilang berat enggak, dibilang ringan juga enggak. Tapi kalau dibandingkan dengan All New Ninja ya jauh lebih ringan All New Ninja, karena kan dia pakai assist and slipper touch. Kalau ini kan masih belum. Tapi katanya ada yang lebih berat lagi sih, yaitu CBR 250RR. Tapi karena saya belum pernah review, jadi belum bisa menilai sendiri. Tuh, kelihatan kan kalau tadi RPM-nya naiknya itu cukup lama. Mau gaspol jadi pikir-pikir sih. Kasihan sama mesinnya yang nggak pernah dipakai. Terus juga nggak enak sama yang punya. Pastikan nonton video saya. Dan juga karena ini jalannya cukup ramai, jadi harus lebih hati-hati. Karena saya udah dikasih kepercayaan buat mereview motor yang punya, jadi harus dijaga bener-bener sih. Jalannya ramai. Ya maklum lah ya, saya tes ride-nya di jalur yang cukup ramai. Dan kalau dipakai nanjak seperti ini sih sebenarnya kuat, ya kuat sih, karena kan gear belakangnya juga besar. Dan dipakai di RPM 5000 6000 ini cukup enak ketika jalan naik seperti ini, jadi lebih oke sih. Nggak terlalu yang bener-bener harus butuh RPM tinggi buat naik gitu. Dan untuk suspensi ya, ini karena jalannya cukup halus, jadi emang suspensinya cenderung lebih nyaman. Tapi ada kok sedikit getaran. Nggak tahu ini getaran mesin juga apa getaran dari guncangan tekstur jalannya. Itu cukup terasa sih di bagian handle sini. Overall
bagaimana pendapat saya untuk motor ini. Yes, motor ini tuh bisa saya bilang motor yang serba fungsional ya. Pakai harian juga oke karena posisinya nyaman. Dipakai sunmori juga cukup oke. Dipakai touring juga menurut saya juga masih nyaman lah. Jadi buat kalian yang mau membeli motor ini di tahun 2021, ini bisa jadi pilihan ya, mungkin penyesuaian dengan mesin karburatornya ya. Jadi mungkin yang belum terbiasa dengan motor karburator akan kaget dengan mesinnya, kok mesinnya itu tidak sestabil mesin injeksi. Tapi kalau kalian udah terbiasa pasti akan ya oke-oke aja. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @modanroso38. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.